Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 10 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari manusia terlahir dengan 5 indera yang semuanya berfungsi dengan baik. Karenanya kita dapat berlari, kita dapat mencium bau, dan kita dapat melakukan aktivitas indera sebagaimana mestinya. Singkat kata, kita dapat menggunakan kelima panca indera kita sebagaimana mestinya. Namun, ada di antara kita, ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat melihat indahnya pagi. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat mendengar indahnya alunan musik dan nada. Pula saudara-saudara kita yang tidak pernah berkata kalau dia sedang sedih atau senang. Tapi ada sesuatu yang seringkali tidak kita punyai, namun mereka punya, yaitu kepercayaan. Saudara-saudari yang terkasih, mereka percaya kalau pelangi itu indah walau tidak melihat. Mereka percaya kalau musik itu merdu walaupun tidak pernah mendengar. Dan mereka pernah merasa sedih dan senang walau mereka tidak mampu mengucapkannya. Kita yang terlahir dengan 5 indera yang sempurna ini justru seringkali tidak percaya. Kita seringkali tidak percaya kalau kita tidak melihat bukti. Kita tidak percaya jika kita tidak mendengar. Dan kita tidak percaya kalau tidak terucap. Jika halnya demikian, sebenarnya kita termasuk orang-orang yang dikecam oleh Yesus karena kita kurang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berbicara tentang tanda Nabi Yunus, di mana orang-orang yang kurang percaya selalu menuntut tanda. Mereka menuntut tanda-tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Mereka mau atau bahkan tidak dapat percaya. Padahal mereka sendiri telah berulang kali melihat tindakan Yesus mulai dari membuat mukjizat sampai menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi sepertinya mereka belum juga percaya. Karena itu Yesus mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka dapatkan ialah tanda Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah laku tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Maka Tuhan Yesus juga ingin menjadi tanda seperti Nabi Yunus. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung hanya menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera.
Maka, saudara-saudari yang terkasih, dari Warta Injil hari ini, kita dapat belajar dari saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan bahkan tidak dapat berbicara, tapi mereka senantiasa percaya. Mari kita bertobat. Mari kita mengubah sikap kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Kita dapat mulai dengan sikap percaya kita kepada Tuhan, yakni dengan cara percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Janganlah kita hanya menuntut bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Maha Kuasa yang sekaligus Maha Rahim. Tetapi marilah kita sebagai orang beriman belajar menggantungkan hidup kita pada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Hanya karena belas kasih pengampunannya, kita akan mengalami keselamatan yang datang dari Dia. Tuhan Yesus adalah tanda belas kasih Allah kepada kita manusia yang nyata, yang selalu menyertai hidup kita. Maka kita harus percaya dan taat pada perintah-perintahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa untuk hidupku. Bantulah aku untuk melihat semuanya itu. Bukalah mata hatiku terlebih bagi aku yang kurang percaya dan ingin selalu menuntut bukti ini. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.